Oke, halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini kita mau gali sesuatu yang rasanya personal banget ya, dan praktis juga, tentang konsep jaminan ilahi gitu, yang katanya bisa kita pegang di tengah kesibukan kita sehari-hari. Sumber kita kali ini serangkaian renungan harian, ada pagi, siang, malam, yang Anda bagikan ke kita. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng nih. Fokusnya ada 3 pilar jaminan utama sih yang kelihatan banget. Hikmat buat ambil keputusan, terus kedamaian yang unik, sama istirahat sejati dari beban hidup. Misi kita kali ini yaitu mengekstrak inti dari jaminan-jaminan ini, dan apa sih artinya buat Anda sekarang ini? Iya, menarik sih perspektif sumber Anda ini. Jadi tantangan hidup kayak katakanlah kebingungan, kekacauan, atau capek gitu ya, itu dibingkai bukan sebagai sesuatu yang wah harus dihadapi sendirian gitu. Tapi malah jadi kayak kesempatan buat mengakses dukungan ilahi yang spesifik, kayak semacam peta jalan spiritual lah buat melewati kesulitan-kesulitan umum itu. Oke, menarik. Mari kita mulai dari jaminan yang pertama ya, yang dari renungan pagi. Hikmat ilahi. Sumber ini kan ngacu ke Yakobus 1 ayat 5 ya, yang intinya tuh menjanjikan hikmat buat siapa aja yang minta ke Tuhan. Nah, ini kan dibilangnya bukan cuma saran biasa, tapi diklaim sebagai jaminan. Tapi seringnya nih kita mikir, gimana ya cara bedainnya? Maksudnya bedain hikmat ilahi ini dari ya sekedar keinginan kita sendiri atau pemikiran kita aja gitu. Apalagi pas keputusannya lagi sulit banget, bener nggak? Nah itu pertanyaan bagus banget dan valid sih. Dalam konteks sumber ini ya, hikmat itu memang bukan cuma soal kecerdasan otak atau solusi yang cerdik gitu aja. Lebih dipahami sebagai tuntunan lah. Tuntunan buat bikin pilihan yang selaras sama nilai-nilai yang lebih tinggi. Atau kalau pakai istilah sumbernya, keputusan yang memuliakan Tuhan, gitu. Jadi jaminan ini erat banget kaitannya sama motivasi dan arah. Pilihan ini bawa kita lebih dekat nggak nih ke tujuan spiritual yang kita yakini, gitu kan? Sumber ini kayaknya mau bilang kalau minta dengan tulus tuh, itu ngebuka pintu ke pemahaman yang ya melampaui logika kita sendiri. Oh gitu ya. Jadi ada aspek penyerahan diri sama pencarian arah yang lebih dalam ya? Oke. Nah, setelah panduan buat keputusan, yaitu hikmat tadi, sumber ini juga bahas soal cuaca emosional kita nih. Renungan siangnya kan ngangkat Filipi 4 ayat 7, tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini kedengarannya bagus banget ya, ideal gitu. Tapi gimana sumber ini ngejelasin cara kerjanya damai yang katanya bisa ada di tengah badai itu? Seringnya kan kalau lagi badai ya panik, gitu kan? Iya betul, sumber Anda ini nekenin banget sifatnya yang supernatural. Artinya gini, damai ini tuh nggak bergantung sama kondisi luar yang harus tenang dulu atau masalahnya harus selesai dulu. Justru kekuatannya itu kelihatan pas keadaan lagi wah kacau balau gitu. Sumbernya ngegambarin damai ini kayak penjaga hati dan pikiran kita dari cemas. Kuncinya kalau saya lihat dari teks ini ya, itu ada di fokus iman kita. Jadi ngalihin pandangan dari kekacauan ke Dia yang kita percaya pegang kendali. Ini bukan berarti nyangkal masalah ya, tapi lebih ke perlindungan batiniah yang aktif gitu. Perlindungan justru pas logika kita mungkin udah teriak panik. Perlindungan batiniah yang aktif. Wah, menarik itu istilahnya. Oke, terus dari renungan malam, kita masuk ke jaminan ketiga nih. Istirahat yang sebenarnya. Ini kan dari Matius 11 ayat 28 ya, undangan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Beban mental, emosional, kerjaan, hubungan, ekspektasi orang. Ini seringkali rasanya lebih capek daripada capek fisik ya. Setuju nggak? Setuju banget, tepat sekali. Dan sumber Anda nangkap nuansa itu dengan baik sih. Istirahat atau kelegaan yang ditawarin di sini tuh lebih dari sekedar tidur atau liburan gitu. Ini tuh undangan yang aktif sifatnya. Undangan buat datang dan secara sadar meletakkan atau menyerahkan beban-beban itu ke Yesus. Jadi ada implikasi tindakan iman di sini. Bukan cuma ngeluh doang, tapi benar-benar mempercayakan beban itu ke Dia. Keyakinan intinya di sumber ini tuh adalah Dia sanggup nanggungnya. Itu yang bikin jaminan kelegaan ini, kata sumbernya, kokoh. Nah, refleksi praktisnya jadi gini, beban spesifik apa sih yang perlu aku serahin malam ini, gitu. Oke, jadi kalau kita coba rangkum ya dari sumber yang Anda berikan ini, ada 3 tawaran jaminan yang konkret banget nih buat navigasi harian Anda. Pertama,
ada akses ke hikmat ilahi pas lagi bingung ambil arah atau keputusan. Kedua, ada potensi kedamaian supernatural yang bisa jaga batin Anda, nggak peduli seberapa kacau di luar sana. Dan ketiga, ada undangan buat dapat kelegaan sejati dari beban hidup, tapi dengan cara menyerahkannya secara aktif ke sumbernya. Ini kayak toolkit spiritual gitu ya, yang ditawarkan sumber Anda ini. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi pemicu satu pemikiran lanjutan ya buat Anda renungkan lagi. Sumber ini kan nyajiin hikmat, damai, sama istirahat ini sebagai jaminan yang bisa diakses, bisa diminta gitu. Tapi mungkin nggak sih ada hubungan yang lebih dinamis gitu di antara ketiganya? Mungkinkah misalnya nih ya, tindakan kita yang aktif nyari hikmat ilahi buat keputusan kita, terus kesediaan kita yang sadar buat nyerahin beban kita, justru itu langkah-langkah kunci yang secara bersamaan gitu, malah membuka pintu buat kita malamin kedamaian yang melampaui logika, itu secara lebih konsisten. Jadi kayak siklus yang saling nguatin gitu, mungkin. Ya, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut deh. Wah, itu pemikiran yang menarik banget ya untuk menutup deep dive kita kali ini. Semoga ini bermanfaat ya buat Anda.